Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat bingun latai, salam sewujud karena melempang. Om Swastiastu. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak narasumber kita adalah Bapak Wayan Sarman MPD. Beliau ini adalah mendalami kimia, ya, merupakan tokoh pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah terkait dengan kimia. Pengalaman beliau ini mulai dari guru mungkin sudah 30 tahun Pak Wayan ya. Sudah 30 tahun lebih. Dan dari karir beliau pernah menjadi kepala SMA di SMA Negeri 5 Palangkaraya, kemudian di SMA Tengkiling lagi ya, SMA 6, SMA 6 Negeri Tengkiling, Kota Palangkaraya, dan sekarang menjadi pengawas guru bidang studi kimia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah, dan mendapat tugas tambahan sebagai PLT Kepala Sekolah di SMA 2 Negeri Palangkaraya. Selamat pagi Pak Wayan. Ya, selamat pagi. Om Swastiastu. Pak Made. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan problema, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik atau siswa dalam belajar kimia, terkait juga nanti terkait dengan mungkin ada kesalahan-kesalahan konsep yang ada di yang diajarkan mungkin di SMA atau yang pernah dialami oleh Pak Wayan dalam mengajar kimia. Nah, barangkali sebagai awal dari bincang-bincang ini, saya ingin bertanya ke Pak Wayan, mungkin dari pengalaman Pak Wayan sebagai guru kimia, barangkali bisa dijelaskan sedikit ya terkait dengan apa saja sih kira-kira yang dialami, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa di dalam belajar kimia di SMA. Silakan Pak Wayan. Baik, terima kasih Pak Made. Ya, tentu kesempatan ini saya merasa diapresiasi oleh program studi, ya, karena bagaimanapun program studi kimia tempat saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Palangkaraya. Kemudian kesempatan ini mengajak untuk berbincang-bincang santai, tentu ini apresiasi yang luar biasa, dan juga kepada teman-teman semua guru kimia dan Bapak Ibu dosen tentunya, ya, salam hormat semuanya. Tentu terkait dengan problematika, ya, kesulitan murid-murid kita di sekolah. Saat saya mengajar dulu, kalau bisa saya bandingkan, ketika saya mengajar di yang sangat membuat saya itu bisa tertantang, itu tentu dari beberapa sekolah, karena saya mengajar ini cukup banyak. Dari SMA Katolik, dari SMA Dulu di awalnya Kristen, diangkat di SMA Katolik ya? Dulu sebetulnya saya di Ampah. Di Ampah itu di Bartim, Tamiang Layang, kemudian sempat hampir 10 tahun di SMA Katolik Santo Petrus, mengajar juga kimia, sempat juga di SMA Kristen, dan SMA 4, ya. Nah, kemudian terakhir baru ke SMA 5 Palangkaraya. Nah, tentu yang saya bandingkan itu adalah background dari murid-murid kita. Murid-murid kita itu dari berbagai kalangan. Nah, bisa dikatakan saat itu mereka masih dominan mengikuti apa yang kita sampaikan. Oh, anak-anak, ayo kita belajar. Ya, walaupun mungkin ada sebagian, ya, Pak, kami olahraga saja dulu. Kami di luar aja, Pak. Ya, ini sudah jam belajar. Nah, tetapi poinnya ada tantangan ketika di awal dulu mengajar, guru dulu dengan guru sekarang, guru kimia yang saya maksudkan, itu sudah mulai berbeda. Nah, berbedanya itu
tentu pada aspek yang paling penting itu adalah menghadapi anak-anak kita ini dalam apa ya, pengaruh teknologi itu yang begitu besar. Iya, iya. Nah, ketika teknologi itu begitu besar, sebetulnya anak-anak kita ini kan karena dia teknologinya dia adaptif, kemudian dia juga mampu mencari apa saja sebetulnya berselancar. Nah, tetapi di dalam berselancar itu tentu yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana dia mampu untuk memilah mana konsep yang memang benar-benar sudah apa dapat dipercaya, mana konsep yang kadang-kadang khususnya di dalam kimia itu Iya, iya. masih dianggap itu belum belum apa ya, kadang-kadang kan orang yang share itu Iya. juga tulisan itu katakan simbol Pak Made ya. Di blog-blog Iya, itu di ya blog-blog mungkin itu kan masih kadang-kadang banyak sekali apa yang terkait dengan yang kalau boleh kita katakan itu kan reviewernya itu kan iya. belum begitu apa Mungkin ya. kalau blog itu kan nggak ada di review Iya, gitu. ya langsung Oh, di ini saja. di Nah, di oleh sebab posting gitu itu aja. tantangan guru sekarang itu adalah bagaimana mengarahkan murid-murid kita untuk sebetulnya anak-anak ini di luar ini kan ada beberapa ya, ada beberapa tulisan yang menjadi rekomendasi dari guru. Ini penting sehingga anak-anak kita itu begitu dia masuk ke kelas sesuai jadwal ya, jadwal kan paling lama itu 3 kali 45 menit Pak Andi ya kalau di jenjang SMA itu. Nah, sehingga dari 3 kali 45 menit itu bagaimana anak-anak kita itu yang paling penting dari dulu sebetulnya apa anjuran yang kita dapatkan dari dosen itu kan begitu ya, mengajar itu guru harus memberikan kesempatan kepada murid Seluas-luasnya. untuk menemukan dulu Konsep, tujuan ya, pembelajaran yang sudah ditetapkan, ya. konsep yang di. Nah, Ya. jadi alurnya itu guru kan sudah menulis tujuan pembelajaran. Yang menjadi permasalahan sekarang itu guru ada sebagian masih guru kita itu langsung menjelaskan. Ya, ya. Nah, ketika menjelaskan untuk mencapai tujuan ini, inilah yang membuat anak-anak kita itu, Bu, lebih baik saya di luar aja deh, Bu. Di luar lebih bebas. Saya merasa dihargai. Nah, ketika di kelas itu dia tidak belajar itu tidak dikelompokkan dulu. Ya. Misalnya pengelompokan ini ya kalau bisa sih bagaimana pengelompokan yang dilakukan oleh guru itu betul-betul sudah mengakomodir minatnya murid-murid. Ya. Pak, saya ini lebih senang mengandalkan penglihatan. Tolong Pak, saya diakomodir penglihatan. Tapi kan murid tidak ada berani begitu. Oh, saya ini lebih senang mengandalkan ke pendengaran Pak. Coba siapkan saya di samping LKPD yang Bapak Ibu buat itu. Selingi dengan rekaman suara ibu sambil menjelaskan atau suara kami Bu yang pintar nih salah satu direkam. Atau yang jarang diajak itu adalah sekarang praktik langsung itu di sekolah-sekolah kan labnya seperti apa ya Pak Made ya? Lab itu paling dalam 1 minggu itu ya mudah-mudahan ada guru lah yang masuk nih. Kalau sampai tidak ada guru yang masuk, nah ini yang membuat juga problem pembelajaran kimia itu karena tentu kimia itu kan ada pemahaman konsep yang tidak boleh konsepnya itu yang salah itu bertahan terlalu lama. Nah, kalau itu sudah bertahannya terlalu lama sehingga nanti akan membuat murid kita itu akhirnya boleh kita kategorikan kalau pemahamannya tidak sesuai dengan yang kita sepakati dengan ahli, berarti itu kan sudah kita anggap murid-murid kita itu salah konsep. Iya. Nah, kalau sudah terlanjur samping tadi kan siswa kita itu gurunya misalnya dalam mengajar itu tujuan sudah disampaikan, tapi lebih banyak masih guru menjelaskan gitu. Nah, padahal ini dia Pak Made. Padahal kita sekarang itu kan sudah mengacu kepada pendekatannya itu saintifik gitu kan. Kemudian penerapan model pembelajaran. Nah, kan itu yang diharapkan sekarang. Nah, gimana kira-kira? Nah, memang kuncinya di sini kita di sekolah itu sudah berusaha Pak. Bapak Ibu guru tolong tahan dulu dirinya untuk tidak buru-buru untuk menjelaskan konsep kepada murid. Hargailah murid kita itu karena apa? Karena berbeda kalau dia menemukan sendiri konsep dengan berbagai aktivitas yang dia lakukan, itu justru akan bahasanya itu akan dia ingat lebih lama. Karena ada apa? Ada pengalaman apa yang dia dapatkan? Oh, pengalaman dengan mencatat, pengalaman dengan melihat, mengamati secara seksama.
pengalaman dia praktik langsung itu. Nah, sehingga saya katakan begini Pak Nadiem. Kita punya alokasi waktu, katakan standar ya saya ambil ya, 2 kali 45 menit. Ya. Di dalam 2 kali 45 menit, Bapak Ibu guru tolong rancang dulu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, apa yang dilakukan agar anak-anak kita ini bisa menelaah berbagai sumber dulu? Syukur-syukur kalau Bapak Ibu sudah share terlebih dahulu apa konsep-konsep penting terkait dengan beberapa tujuan krusial. Nah, tujuan pembelajaran itu kan ada beberapa yang memang yang paling utama sekali tujuan ini harus dicapai. Mungkin ada beberapa tujuan yang dengan dia memahami ini dia akan langsung paham juga tujuan berikutnya. Nah, intinya guru itu pendahuluannya itu silakan misalnya nanti kalau itu berapa tadi ya 90 menit Pak Ade ya. 90 menit oke lah. 10 menit atau paling lama itu 12 menit ya, 15 menit boleh Pak Ade. 12 menit pendahuluan. Kemudian boleh nanti kalau ada penilaian oke 15 menit lagi di penutup. Berarti kita sudah punya 30 menit untuk kegiatan yang harus ada ini. Nah, kemudian di berikutnya ini ada 60 menit. Dari 60 menit ini, nah ini masuk menit ke-16. Apa yang dilakukan? Ini yang paling penting setelah bagi kelompok, itu guru tolong anak-anak itu sudah betul-betul diajak berinteraksi dengan sumber belajarnya. Apakah tadi dalam bentuk LKPD yang sudah di-share atau sumber bacaan. Nah, ketika nanti begitu masuk, Bapak Ibu guru ini sebetulnya skenario persiapannya saja yang agak lelah, tapi begitu di kelas harapannya guru itu lebih fleksibel Pak. Silakan dari kelompok 1 siapa yang mampu mengaitkan atau menyimpulkan dulu inti bacaan dari halaman pertama, halaman kedua. Enggak usah banyak-banyak skill literasinya aja, skill literasinya itu. Skill dia menelaah dulu, literasi. Literasi itu kan nanti kaitannya apa Pak Madi? Intinya bagaimana dia mengaitkan isi bacaan atau menyimpulkan isi bacaan. Menurut tokoh itu apa? Menurut apa? B, tokoh A, tokoh B, misalnya tokoh-tokoh kalau kita berbicara struktur atom, di situ sudah bisa diberikan itu. Silakan dibaca menurut perkembangan atom itu nanti sampai dari awal sampai modern itu kan dia bisa mengambil suatu kesimpulan dan dia bisa membandingkan. Inilah pemahaman ini guru itu sebetulnya cukup mendengar. Oke, bagus, kita berikan apresiasi. Pindah lagi ke kelompok yang lain. Pindah lagi ke kelompok yang lain kalau itu 4 atau 5 kelompok, kita sudah perlu waktu beberapa. Dan sekali lagi, guru ini tolong tahan diri dulu. Tidak usah memberikan penjelasan. Karena apa? Karena anak-anak ini akan merasa dia senang kalau temannya itu yang menjelaskan. Artinya apa, Pak? Begitu temannya menjelaskan, akhirnya nanti dia bisa, oh, kenapa kok bisa ya? Bisa. Ya, kenapa bisa ya? Kenapa bisa begitu ya? Nah, harapan kita itu kan agar itu muncul dari dalam diri dia. Kita masing-masing. Nah, kalau misalnya guru terus menjelaskan, ini berbahayanya ini Pak. Guru terus menjelaskan ya dari sepanjang waktu tadi itu, akhirnya apa? Anak ini yang sudah ngantuk, semakin ngantuk, ya semakin dia diabaikan. Apalagi ada kelompok di kelas itu siswa, kita biasa sebut kelompok mahir, kelompok sedang, dan ada kelompok perlu bantuan, perlu bimbingan. Nah, anak-anak yang perlu bimbingan ini, ketika guru asik terus menjelaskan, akhirnya ini dilupakan, sehingga apa? Sehingga anak yang kelompok ini, dua penderitaannya Pak Madu, sudah tidak paham secepat teman-temannya. Yang kedua, diabaikan oleh guru. Nah, ini yang menjadi beban kita di dalam pembelajaran dia memang di sepanjang 90 menit tadi itu Pak. Nah, kemudian tadi kan ada Pak yang sedikit kaitkan dengan materi struktur atom misalnya gitu ya. Jadi kita juga merasakan itu kan salah satu materi yang ada di mungkin masih di awal-awal gitu ya di pelajaran kimia itu, dan itu kan masih sangat abstrak sekali gitu. Nah, bagaimana kira-kira Pak Wayan ini mensiasati terutama pelajaran-pelajaran yang atau materi yang bersifat abstrak itu sehingga siswa itu nanti bisa lebih mudah memahami gitu, akhirnya tidak mengalami kesulitan lah. Intinya seperti itu. Gimana kira-kira? Nah, satu kuncinya memang kita guru itu berusaha untuk memikirkan
bagaimana konsep yang abstrak ini akan menjadi konsep yang konkret dan dekat dengan keseharian anak. Nah, kalau sederhana misalnya teori atom model Thomson. Rutherford boleh ya. Nah, di Rutherford itu kan berarti yang sering mengelilingi ya, nanti pada orbit tertentu kan gitu. Yang sering kita ini kan contohnya itu apakah salah ya itu Pak Ade ya? Saya dulu sering mengajak pernah melihat obat nyamuk, pernah ini ya yang bentuknya itu spiral itu ya Pak Ade ya. Nah, spiral. Nah, oke. Jadi sebetulnya bahwa karena itu di inti itu kan berada di ada muatan positif ya, ada muatan positif, kemudian elektron ini berputar terus ya, akan jatuh ke dalam inti. Saya sering ngomong inilah saatnya anak-anak jatuh ke dalam dosa. Kira-kira begitu ya. Tapi mohon maaf itu kalau perandaiannya salah. Nah, intinya begini. Dua hal yang harus kita jelaskan di situ. Ketika daya tarik antara elektron muatan negatif dan muatan positif ini begitu kuat, atau nanti di dalam perputaran ini itu kan ada yang namanya sentripetal. Iya, gaya itu kalau dia berpindah ke dalam lintasan ke yang lebih dalam, lintasan ya. Nah, berarti begitu. Kemudian kalau dia ke dalam, kalau ke dalam itu dengan keluar. Kalau kita contohkan ketika kita naik tangga, Pak. Kalau kita naik tangga itu kan kita perlu tenaga ya. Berarti kita mengeluarkan energi yang kita miliki, tetapi begitu kita turun dari lintasan dalam keluar, nah apa yang kita lakukan? Nah, barangkali itu bisa membuat suatu contoh pemahaman yang sedikit lebih apa ya Pak Mede ya, lebih mudah dipahami bahwa tidak akan sembarangan ini langsung energinya habis begitu kan, kan tidak akan mungkin lalu jatuh ke dalam inti itu kan tidak. Nah, itulah makanya kan kita sebagai guru kimia itu sekarang bagaimana usaha kita supaya materi yang kita ajarkan itu yang bagaimana kita bisa mengkonkretkan itu gitu kan. Nah, misal saja misalnya ya di dalam memang kan katakanlah struktur molekul misalnya struktur molekul, bentuk molekul nih Pak. Ya, bentuk molekulnya nanti kan terkait dengan itu kan. Di struktur komposisi ininya. Nah, terkait nanti bentuk molekulnya seperti apa kan gitu. Nah, itu kan kalau kita hanya membayangkan saja sangat susah gitu. Betul. Bagaimana sih bentuknya tetrahedral? Bagaimana bentuknya ini kan gitu. Kita memang abstrak sekali gitu. Betul. Nah, terkait dengan bentuk molekul ini sebetulnya sesuatu yang menarik Pak. Bentuk molekul ini itu kita sebetulnya saya yakin guru-guru kita itu sebetulnya Pak Made, saya apresiasi deh guru-guru kita. Guru-guru kita itu punya sudah kelebihannya masing-masing. Nah, kelebihannya masing-masing dia sudah banyak membaca, banyak sudah pengalaman, tetapi barangkali yang perlu dikonkretkan itu yang Pak Made katakan tadi, bagaimana mengkonkretkan itu supaya apa? Kalau ini siswa, ini kita bayangkan begini, kita saja yang belajar sudah S1, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, tambah lagi mungkin sudah S2, kurang lebih 2 tahun, 3 tahun, ini kan sudah 8 tahun, tambah kita SMA sebelumnya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan anak-anak kita yang SMA. Anak kita yang SMA itu kan baru belajar kimia itu SMP ya sekedarnya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita begitu langsung mengajak, kalau CH4 tetrahedral, kemudian kalau CO2 linier, kalau dan seterusnya XeF2 itu berapa? Nah, kalau saya hitungnya begini Pak Made. XeF2 8 tambah 2 itu 10 bagi 2. 5 itu berarti ada kemungkinan apa dia? Apakah dia itu? Nah, dilihat lagi sekarang. Kalau dia 10 tambah 8 ya. XE itu kan 8 Pak Made. 8 tambah 2 itu 10 bagi 2 PEB berarti ada 5 kan Pak Made. Nah, 5 itu dia ada 2 ikatan. Berarti
bentuknya itu adalah tipenya AX2E3. Nah, kalau AX2E3 kita tinggal lihat di daftar, oh ini dia dia. Nah, jadi kuncinya begini, di bentuk molekul itu memang tidak bisa hanya seperti kita, jangan mengajak. Kalau kita kan mungkin sudah dengan kecepatan tinggi. Nah, sekarang anak-anak itu bagaimana? Saya pernah pengalaman Pak Made itu dari dulu itu kan suka apa ya melakukan, sebetulnya anak-anak ini enak kita lakukan apa? Kalau mau melakukan penelitian tidak atau melakukan penelitian eksperimen atau melakukan tulisan-tulisan yang ini, nah itu kan kita bisa ajak ke anak-anak. Ayo anak-anak kita, nah justru dengan melakukan pengembangan diri begitu Pak Made, kita akan menelaah berbagai literatur yang ada. Dari hasil telaah kita itu, maka akan kita apakan? Oh, ternyata untuk mengkonkretkan atau memudahkan pemahaman anak-anak di dalam bentuk molekul, ya tentu kita akan ajak anak-anak itu apa? Boleh saja menggunakan. Kalau yang selama ini kan pakai plastisin. Atau mungkin balon. Ya, balon. Nah, balon itu sudah oke itu. Balon misalnya itu bentuk linier kan sudah kita buat tuh balon. Nanti kalau dia BF3, 3 balon. Nah, 3 balon ini sebetulnya bagus nanti Pak Kadin. Bagaimana posisinya kita tempatkan dia apa? Bagaimana caranya diputar dan seterusnya, itu dia tetap bisa berdiri di atas meja ini, dia akan membentuk sudut yang ya kurang lebih itu gitu ya antara ketiga-tiganya itulah ya. Nah, sudutnya itu berarti berapa? Kalau linear itu kan 180 ya. 100 berapa itu? Linear ya 180. Nah, begitu sekarang ada masuk lagi ligan 1, tentu akan menekuk kan Pak Ade. Nah, ini masuknya apa? Masuknya ikatan lagi, ini kan akan tertekuk. Nah, tertekuk itu tidak bisa kita gambarkan. Artinya begini, semakin banyak ikatan itu kan cenderung apa? Ikatan ini kan akan mengalah terhadap PEB dan seterusnya. Karena PEB-nya semakin banyak, ini kan dia senang apa, Pak Ade? Ya, senang dorongan ini kan apa tolakan pasangan elektron. PEB itu kan perlu ruang yang luas, kira-kira begitu ya. Nah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu itu mengajak anak-anak, kan contoh gambarnya kan sudah ada. Biarkan anak-anak kita dulu menggambar dengan apa tadi, balon, merancang dengan balon, merancang dengan plastisin, mungkin nanti ada plastisin itu dibuat dengan jarum. Nah, dari jarum ini, nah kalau jarum kan ini nanti kita membentuk tetrahedral itu kan juga bisa ya. Mungkin 100 berapa itu? 100 sudutnya itu 102 apa 108 ya, C4 itu. Saya 108 ya. Ya, 108 itu. Nah, tapi begitu dibalik putar lagi, bagaimana posisi tetrahedralnya itu kelihatan dari tetap sama gitu, tetap sama. Mau diapa-apa tuh dia mau diputar kemanapun akan sama. Nah, gitu itu kan yang menjadi konsep pemahamannya. Jangan nanti begitu kita membuat bentuk molekul tertentu dengan PEB-nya tertentu, ketika diputar nanti sudutnya lalu berubah-ubah. Ya, nah itulah makanya kalau misalnya itu suatu konsep itu adalah abstrak itu. Nah, sekarang bagaimana usaha guru ini ya dalam hal untuk melakukan pembelajaran kimia di SMA itu, bagaimana bisa mengkonkretkan hal-hal yang seperti itu gitu kan Pak Oyan, intinya ya. Nah, jadi intinya kan penggunaan media lah dalam hal ini ya. Sekarang ada satu konsepnya begini Pak Adi. Di Perdirjen 26 tahun 2023. Ini kompetensi guru itu kan sudah mulai berubah. Bukan berubah ya, saya maksudnya. Update regulasinya itu sudah ini. Artinya guru kita itu kalau dulu pedagogiknya itu ada 73 PKS Prop pedagogik, K kepribadian, S sosial, ini profesional. Ini kan ada 7 dulu Pak Made. 7 3 2 2, jumlahnya 14. Nah, sekarang di regulasi yang baru itu pedagogiknya ada 3. Kepribadiannya ada 3, lalu sosialnya itu ada 3, profesional juga ada 3. Kalau dulu ada 2. Nah, sekarang di aturan yang baru itu disamakan semua ada 3. Tetapi itu poinnya begini Pak Ade. Nah, guru kita itu sekarang ada yang namanya guru level 1, level 2, level 3, level 4.
Nah, dari level ini, betul yang Pak Made sampaikan itu, bahwa guru itu dituntut untuk tahap pertama dulu. Tahap pertama yang harus dia lakukan itu, guru itu apa? Dia harus memahami konten kimia itu dengan benar. Itu yang penting kan. Itu yang paling pertama. Nah, kemudian yang kedua, guru level 2. Ini guru level 1 ini, kalau dia sudah memahami konten dengan baik, mengajarkannya dan seterusnya, kontennya dia kuasai, ya tadi, misalnya kalau mengajarkan bentuk molekul, berarti dia apa konkretnya kalau mengajarkan CH4 itu. Lalu apa kalau dia mengajarkan BF3, lalu kalau mengajarkan bentuk molekul dan seterusnya, PCl3 misalnya, PCl5. Nah, itu setelah itu baru sekarang Pak Made dia harus menerapkan. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, sebetulnya guru level 2 itu guru yang sudah mampu menerapkan konten itu dengan benar. Ke siswa itu artinya di dalam pembelajaran. Betul. Nah, kalau guru level 3 itu sudah masuk kepada bagaimana guru, siswa guru ini sudah mampu mengevaluasi. Nah, barangkali di sini Pak Made. Kesalahan konsep yang ada itu dia sudah evaluasi, refleksi dia selesai masuk. Oh, tadi benar nggak ya saya ngajarkan itu? Nah, apakah guru kita ini sudah punya waktu untuk merefleksi refleksi diri tadi. Tadi anak-anak nggak mempraktikkan ya. Berarti yang salah nih saya nih. Atau saya terlalu dominan saya sendiri dan seterusnya. Nah, lalu yang keempat, level 4 ini adalah guru yang sudah mampu berkolaborasi. Zaman yang sudah begini, kalau sampai guru itu masih kesulitan membangun komunitas model guru kimia di Palangkaraya, itu kan keterlaluan banget. Artinya apa? Inisiatif ini penting untuk kita lakukan supaya teman-teman guru kita itu merasa, saya sudah melihat teman-teman kita itu alumni itu sudah ada yang bagus Pak ya. Ada bagus sudah mengajarnya, ada sekarang mengajar itu kan ada pembelajaran intrakurikuler, ada pembelajaran kokurikuler. Ini yang paling penting sebetulnya. Kalau intrakurikuler ini berarti arahnya tadi ke capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya itu harus benar. Nah, sedangkan kalau P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kan berarti dia mengarah ke bagaimana karakter, penguatan tema profil pelajar Pancasila itu yang dipilih. Nah, yang terakhir, guru level 5 Pak Made, itu adalah guru yang mampu membimbing teman-temannya. Nah, sekarang kita punya guru kimia cukup banyak. Beberapa guru kita itu mungkin sudah dari dulu ya, saya sudah melihat itu ada beberapa guru kita yang sudah membimbing teman-temannya. Nah, itu kita apresiasi. Mungkin perlu juga prodi itu nanti akan menghadirkan seperti seperti ini atau tahapan lanjutan, nanti teman-teman guru kita yang sudah bagus-bagus, yang sudah sering menulis, sering mempunyai dia praktik baik. Nah, itu yang perlu kita ini kan sehingga nanti level guru itu semua guru kimia kita semua sudah ada, paling tidak dia sudah level 3 itu dia sudah kuasai. Level 1 memahami konsep, level 2 dia sudah menerapkan konsep, level 3-nya itu dia sudah betul-betul mampu mengevaluasi kesalahan konsep yang dia barangkali terlanjur dipahami yang salah terlalu lama oleh murid-murid. Langsung dia mampu deteksi. Nah, harapan saya itu begitu Pak. Guru kita itu sekarang tuntutannya seperti itu. Memang ke depan itu harus seperti itu. Nah, kemudian yang terkait dengan misalnya kan misalnya student mahasiswa misalnya ya, atau siswa ya di dalam belajar kimia itu tadi kan misalnya salah satu saya contohkan itu materi yang abstrak gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin juga siswa itu mengalami kesulitan juga misalnya dia sudah paham reaksinya gitu ya. Mungkin dalam reaksi-reaksi kimia misalnya. Nah, mungkin dalam penerapan praktisnya itu, nah itu gimana kira-kira itu mengatasi hal-hal yang seperti demikian? Iya. Memang ketika anak-anak itu sudah paham konsep, lalu sekarang itu kan kendalanya ada. Saya kemarin agak senang juga di sekolah karena ada guru, guru praktik ya ini. Oh, ibu praktik ya? Oh ya bagus Bu, saya bilang. Apa yang ibu lakukan Pak? Ini baru Pak, karena ini pengenalan di kurikulum merdeka anak-anak. Saya coba ini Pak, hukum dasar ilmu kimia. Ya bagus. Nah, jadi poin pentingnya itu Pak Made, anak-anak kita ini memang harus diajak bukan hanya
konsepnya itu diberitahu oleh oleh guru. guru ya, Tetapi bagaimana anak itu menemukan konsep ya, itu di ya. dalam menemukan itu, dia sekaligus apa yang dia lakukan, pengalaman apa yang dia dapat. Hmm. Pengalaman ketika dia memecahkan, ini mohon maaf ini bahasanya, memecahkan katakan tabung reaksi, itu tidak apa-apa. Oh, artinya apa? Apa yang dia membekas nanti ketika dia memecahkan itu, apa yang dia lakukan. Sehingga kalau kita langsung melihat, nah apa tadi ininya, Pak saya salah ini, nah maka satu konsep di kimia itu karena kita berhadapan dengan alat-alat yang terbuat dari gelas kaca, itu harus kehati-hatian, perlu ketelitian dan seterusnya. Artinya kita tidak langsung menjudge bahwa dia ini. Nah, yang berikutnya yang paling penting itu ketika dia sudah memahami konsep tadi, maka itu yang paling penting. Adakah guru itu memotivasi anak-anak kita ini untuk membuat konsepnya bagus, coba dibuatkan dalam bentuk makalah atau dalam bentuk penelitian kecil-kecilan, nanti kita akan pandu. Ada berapa kelompok itu. Nah, ketika anak itu sudah ditantang, kan anak ini kan begini Pak Ade ya. Di rumah itu kan dia punya orang tua. Orang tuanya barangkali kan orang-orang yang apa? Yang juga pemahaman kimianya mungkin juga sangat luar biasa. Nah, sehingga di situ secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh guru ini menjalin sebetulnya menugaskan ke anak-anak. Tetapi anak ini kan nanti dia akan berkolaborasi, bertanya ke kemana-mana. Dia akan mendapat penjelasan langsung dari orang tuanya, mendapatkan penjelasan langsung dari link-link atau tautan-tautan yang memang sudah dipercaya. Nah, justru disitulah yang akan memperkuat tantangan ke yang diberikan ke anak-anak. Tapi sekaligus kan guru jadi akhirnya punya suatu bahan ya. Oh ternyata begini ya tulisan dia ya, bagus ya. Guru juga bisa nanti itu mengembangkan dirinya lebih. Nah, kira-kira begitu itu Pak. Ya. Jadi sangat menarik. Kolaborasi sangat penting. Nah, kemudian tadi ada Pak yang singgung sedikit terkait dengan pembelajaran hukum dasar gitu ya. Nah, kita di tingkat prodi pun atau di ini pun mahasiswa kita itu masih banyak ya yang masih memahami hukum dasar, khususnya hukum yang pertama gitu ya, terkait dengan hukum kalau masa yang diajarkan pertama kan itu gitu ya. Nafas itu di mana dikatakan di situ kan masa sat sebelum dan setelah reaksi itu sama gitu kan. Nah, ini itu sangat sering menanyakan itu, apakah 1 gram misalnya hidrogen ditambah dengan 1 gram oksigen itu akan menghasilkan 2 gram molekul air gitu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu sangat masih ini gitu ya. Kalau di SMA kira-kira bagaimana Pak Yan? Jadi kemarin itu kebetulan saya lihat ibunya itu mempraktikkan dengan anak-anak itu, dia pakai apa namanya Pak Ngade? Pakai botol bekas, botolnya itu rasanya apakah itu bekas alkohol atau apa ya? Saya lalu di situ ada balon. Nah, jadi setelah saya perhatikan, gimana Bu ininya? Pak saya coba ini. Anak-anak nih yang juga merancang. Jadi nanti dia rancang di situ ada apa namanya? Ada logamnya kebetulan sudah disediakan. Ada juga beberapa yang dipakai itu logamnya itu logam ada beberapa perbandingan. Ada magnesium, ada aluminium. Nah, aluminiumnya ini agak sudah diinikan juga. Nah, lalu dia inikan bersamaan Mg, lalu di dalamnya itu dia pakai asam klorida. Asam klorida. Ya, nah nanti sebelum ini kan gini, balonnya itu kan sudah diisi logam tadi Pak Ade ya, logam logam aluminium dan magnesium. Ada dua yang tadi. Lalu itu kan sebelum ditimbang, sebelumnya ditimbang setelah itu. Nah, setelah beberapa ini, lalu balonnya ini kan aluminiumnya dijatuhkan, logamnya dijatuhkan ke ini. Ke cairan itu. Ya, nah setelah kecairan asam, setelah itu lalu ditimbang lagi. Ya, nah, intinya memang menurut anak-anak ya artinya ini sesuai saja Pak. Sesuai bahwa
massa start sebelum dan sesudah reaksi itu Ah, sama. Nah, tapi kembali sekarang ke pertanyaan Pak Made ya. ah, Pertanyaannya tadi kan kalau berapa tadi Pak Made? 2 gram ya? 1 gram Oh, tambah 1 gram, ya, jadi 2 1 gram gram. tambah 1 gram, Hasilnya ini 2 gram. Kan ya gitu. hasilnya 2 gram. Nah, ini yang kita timbang ini apa? Mungkin kalau yang ditimbang singkong Pak Made, Ah, ya kalau ditimbang singkong. Nah, tetapi kalau yang kita apa namanya kembali ke perbandingan massa. iya, iya. Perbandingan Masa massa dalam senyawaan ya itu. dalam senyawa katakan H2O. Ah, Nah, H2O itu kan jadi satu ada banding 8 kan. iya. Nah, ketika satu beban berbanding 8, Ah, maka konsep guru itu yang harus dia lakukan tentu apa? Ketika 1 gram dengan 1 gram, sedangkan ada perbandingannya 1 berbanding 8, maka harapannya guru itu sudah langsung langsung refleks bahwa di sini harus berlaku yang namanya reaksi pembatas. ya, Nah, ketika reaksi pembatas itu berarti ada yang bersisa. iya, Nah, ada yang bersisa, itulah yang nanti dijumlahkan di hasil sehingga totalnya pasti sama. juga akan sama. Sama Tetapi itu. kalau ini tidak disampaikan, akhirnya anak-anak akan mengatakan, oh iya Pak, 1 gram di kiri, 1 gram ini 2 gram ya, lalu nanti di kanan pasti dua Iya. gram. Nah, Nah itu kata baca yang itu kan masih banyak yang iya, di siswa. Nah satu hal lagi mungkin iya, kalau waktu mungkin kita ini iya, ya. Misalnya ini hukum katakanlah hukum Hess itu ya, iya, di mana dikatakan di sana bahwa kalor yang dilepaskan atau yang diterima dalam satu reaksi kimia itu kan bergantung kepada keadaan iya, awal dan keadaan akhir gitu kan. iya, Tetapi eh, khususnya kita di mahasiswa itu sudah memahami tentang hukum pertama termodinamika itu mengatakan bahwa energi itu apa namanya dari hukum pertama tadi kan energi tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan dan itu kan konstan kan itu. iya, Nah di situ energi itu hanya bisa berubah bentuk kan. iya, Nah dari dalam itu adalah berubah menjadi kalor dan kerja. Nah pemahaman di konsep hukum pertama bahwa kalor itu adalah merupakan fungsi proses atau fungsi iya, jalan gitu. Nah ini kalau kita kaitkan dengan hukum Hess itu kan, oh ya, iya, jadi apakah berbeda yang dimaksud kalor yang di sini gitu? iya, Padahal kalor yang kita hitung, iya. kita tentukan dalam Oke. hukum Hess itu kan Berarti adalah perubahan entalpi kan ya, gitu. berarti Gimana? sekarang kalau simpelnya saya Uh, menangkapnya itu adalah kalor itu biasa ya, Ki itu kan selalu berbanding terbalik dengan perubahan entalpi. Gitu ya Pak Made ya? enggak juga, enggak. Atau salah Enggak. Jadi tetap dia. antara Ki ya, Ki itu kalor, kemudian delta H perubahan entalpi gitu. Ya, oke. Ya, Nah, berarti kalau pemahamannya ini kita di anak-anak itu kita selalu menjelaskannya ini begini. Kalau dia menyerap kalor, berarti nanti delta H-nya itu kalau penyerapan kalor itu positif, ya. berarti delta H-nya itu kan pasti akan negatif untuk reaksi yang arahkan ke eksoterm. Nah, Kalau apakah bisa eksoterm dikatakan begitu? enggak seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu seperti ini, Pak. Jadi misalnya katakanlah dia merupakan fungsi keadaan gitu. Berarti kan dia bergantung awal dengan akhir gitu kan. Nah, percobaan yang bisa kita lakukan itu kan misalnya dengan menggunakan kalorimeter ya. Oke, Nah, kalorimeter Ki sama dengan Ki itu sama dengan ya. Ki yang kita hitung nanti di situ kan itu kan sama dengan delta H kan gitu. Nanti Ki-nya itu adalah delta H. Padahal konsepnya itu Ki itu kan adalah merupakan fungsi jalan kan itu. Padahal di sini yang di Hess itu adalah fungsi keadaan. Nah, dalam hal ini berarti kita itu dalam yang Pak tadi maksudkan berarti kondisinya itu yang harus itu benar, Pak. kita atur ya. Kondisinya itu pada perhitungannya itu atau pengukurannya itu kan kita mengukur Karena pada tekanan konstan tetapnya tetap itu. Jadi kalau yang ditentukan pada Iya. tekanan tetap itu Iya. itu kan sama dengan delta H. Iya, gitu. oke, Nah, itulah berarti- yang kalor yang dimaksud Berarti di kata kuncinya itu harus ada di kondisinya itu. pengukuran pada kondisi tekanan tetap. Kondisi itu Iya, kira-kira iya, seperti itu. Jadi itu kira-kira yang supaya tidak menimbulkan miskonsepsi. Betul. Miskonsepsi Oke, itu. siap. Itu. Ya. Terima kasih Jadi, itu, Pak. hal-hal yang seperti Oke. itu. Nah, jadi kira-kira itu yang apa namanya, karena keterbatasan waktu juga
Mungkin Oke. Pak Wayan ada Oke, ya, kegiatan siap, lain siap, ya. gitu. Mungkin nanti di lain kesempatan Oh ya, siap, kalau ada ya. waktu kita akan undang lagi Pak Wayannya Oke, sebagai siap, siap. narasumber. Nanti mungkin ada materi yang berbeda. Ya. Nah, saya kira itulah yang dapat kami gali dari Pak Wayan. Mudah-mudahan ke depan kerjasama kami ya dari Prodi ini selalu kita bisa bekerja sama sehingga apa yang kita harapkan di Prodi Pendidikan Kimia itu akan lebih bagus lagi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri bincang-bincang santai kita ini dengan ucapan terima kasih dan selamat bekerja untuk Pak Wayan. Semoga Terima selalu kasih. berhasil. Sehat selalu untuk kita semua, Pak Made. Ya, kita semua selalu sehat. Ya. Saya akhiri Om Santi, Santi santi, Santi santi. Santi Om.